finally be back again di podcast FNB episode kedua. Nah, tentunya podcast kali ini berbeda dengan podcast kita sebelumnya. So, what is different? Tentunya guest star kita yang benar-benar berbeda. Beliau-beliau ini merupakan seseorang yang super duper sibuk dan the important people in STB Alia Yogyakarta. Yaitu, can you guys who guys? Yep, Miss Hilaria Dewi Hapsari and then Mr. Agus Darwanto. Yeah. Hello. Wait guys, before we start our sharing session, let me introduce myself. My name is Yasinta. I'm from English Literature 2021. And of course, I'm part of FNB. Yang sekarang bakal jadi MC di podcast kali ini. Hi ma'am, hi sir, how are Hey. you? How are you doing? What are you doing lately? Well, not much actually. This is the start of the semester. Okay. It's the beginning of the semester, and we're welcoming all the students, old students, new students, back on campus after 2 years, and we are all extremely happy to have this. Waduh. Awesome. I Really? love you all. How about you, Yasinta ma'am? especially. Yeah, I'm preparing my class. Yeah, and Okay. also doing the online training. Yeah, PPKS with you also, right? Okay, Yeah. yeah. And yeah, maybe having some activities, student activities, like Yes. what we did last night. Okay. Yeah, we watched film. Yeah, and some other stuff. Thank you for asking. It is very busy, right? Yeah. And so, ma'am and sir, kita semua termasuk saya nih penasaran banget nih gimana awal berdirinya STB Alia. Baik. Saya yang jawab atau Bu Hil? Pak Aduh. Agus. Aku ya. Oke. Ya, Ya, saya code switch aja, so Oke. lebih English dan bahasa Indonesia. Jadi STB Alia, Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta, itu dari kerangka besarnya sebenarnya salah satu unit kegiatan dari LIA Foundation atau Yayasan LIA yang ada di Jakarta. Oke. Jadi Yayasan LIA ini besar, kemudian ada cabang-cabangnya, cabang kegiatannya di seluruh Indonesia. Salah satunya yang ada di Jogja adalah Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta. Jadi sebenarnya STB LIA Yogyakarta ini bagian dari Yayasan LIA atau LIA Foundation yang ada di Jakarta, di Pancoran sana. Headquarternya di Pancoran, Jakarta Selatan. Oke. Jadi tanggal 28 September tahun 2000 Ya. Oke. tahun 2000 kita berdiri. Jadi kita sudah 22 tahun. Nah, dulu kita ada di Gowongan Kidul yang dekat Malioboro. Oke. It is in the vicinity from Malioboro. Nah, kita biasanya kalau mahasiswa itu selesai kuliah jalan-jalan Malioboro. Waduh. Ya, karena dekat sekali toh. Iya. Nah, kami juga ada kampus 2 waktu itu, ada di Gejayan, dekat dari kampus yang baru ini, yang ini di Condok Catur kan? Iya. Nah, it's like Jembatan 10 Merah. 10 minutes walk ya from Okay. this place, Jembatan Merah over there. And STB Alia Yogyakarta ini sebenarnya juga salah satu bagian dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Indonesia ini yang jumlahnya tidak begitu banyak sebenarnya. Nah, kita ini salah satu yang standingnya baik karena kita terakreditasi juga baik. Oke. Jadi AIPT kami itu baik, B. Kemudian seluruh program studi juga terakreditasi baik, juga B semuanya. Dan kita punya 2 program studi, satu S1 Literature, yang kedua ya D3 Bahasa Inggris. Ya, short story, short history about STB Alia Yogyakarta is not far from that. So, itu yang saya rasa perlu dimengerti oleh audience, Di highlight. di-highlight bahwa kami ini sudah 22 tahun, segera akan mengadakan anniversary next week. Oke. Come and join us, you will get the top prizes for sure. Oke. Ya, Oke. Yasinta, thank you. Thank you, sir. Wah, begitu lengkap ya, guys ya. Lalu some of people know that LIA itu a course place
ya benar ya seperti yang Bapak katakan tadi. Dan kemudian untuk jurusannya sendiri nih, kan tadi kan ada S1 English Literature and then D3 for English. So can you tell us more than about it? Jadi gini, Lia sebagai penyelenggara pendidikan bahasa, terutama bahasa asing, itu sebenarnya sudah berdiri atau sudah give its services for 63 years. Oh, 63 tahun sudah. wow. Nah, kalau STBA Jogja ini 22 tahun. Tapi intinya secara keseluruhan kami sudah mengabdikan diri ke pendidikan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa asing lain, ada Jepang dan seterusnya, itu sudah 63 tahun. Wow. Jadi expertise kita sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. So actually we have all kinds of expertise in the teaching of English, teaching and learning of English. Jadi nah ini Yayasan Lia itu memiliki beberapa unit. Ya salah duanya, Oke. salah satunya STBA, salah duanya Iya. yaitu English courses. Oke. Jadi ada yang kursus atau lembaga sebutnya lembaga non formal which is kursus, ada juga lembaga formalnya yaitu Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Yang satu di Jogja, Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang lain ada di Jakarta. Jadi ada dua. Nah, yang di Jogja ini dengan 2 prodi, yang di Jakarta 3 prodi. Di sana ada prodi bahasa Jepang di sana. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya di STBA Lia Yogyakarta ini dan juga di STBA Jakarta sebenarnya juga menyelenggarakan the education of other foreign languages like Korean, Oke. like Korean, Yes. and also French. French of course, and also other languages. Nah ini yang 3 bahasa, French, English, and Korean, sudah berjalan di sini. So I do expect that all students of STBA Lia Yogyakarta, when they graduate from STBA Lia Yogyakarta, they have to be able to speak 3 different foreign languages. Oh, kan keren tuh. Keren banget Keren. sih. Nah, bukan hanya bahasa Inggris tapi ada yang lain juga. And this standing is quite different from other similar schools actually. Nah, itu yang membuat kami berbeda dengan perguruan tinggi sejenis yang lain. Karena mahasiswa itu sebenarnya datang untuk belajar satu bahasa, which is bahasa Inggris, but actually they also get French and Korean. Nah, jadi nanti kalau mau bekerja di Korea, bisa sudah dipersiapkan dari sekarang. Bahkan STBA Lia Yogyakarta menjadi salah satu pusat tes bahasa Korea. Jadi ada yang dari luar kota datang ke sini, kemudian mengambil tes standardized tes bahasa Korea bagi mereka yang akan bekerja di sono, di negaranya BTS. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. BTS sih apa tau? BTS. Tahu ya? Boy band. Ya. Oke. Boy band. Korean boy band. Right. Oke. Kalau enggak apa itu? Blackpink. Blackpink, yes, right. Black or pink? I don't know. I Black don't or know. pink? Pink or black? I don't know. Both of them. Right. Oke. I think that's it. Ya. Oke. Jacinta. Keren banget sih guys. Jadi it is so very interesting. Jadi kalian kalau mau belajar 3 bahasa harus ke sini sih. Berarti Lia tuh emang nggak diragukan lagi sih kualitasnya. So and berarti ya dari pemaparan Bapak dan Mem Hil tadi bisa dipastikan bahwa yang lulus dari STBA Lia Yogyakarta ini can speak English, yap? Yes. And also Korean And French. and French for sure. Bungzu. Bonjour, Oke. voulez-vous, bonjour. Right. Yeah, there's something like that. So what we do expect that all the graduates later, they can secure a good job by mastering the 3 different languages when they graduate. They Oke. can tell the people that actually I don't only speak English, but I do also speak French and Okay. Korean. Right. Do you? Annyeonghaseyo. Okay. You see? Because of that, you might want to come here and study with us. Oke. Is that it? Oke. Thank you. And the last question nih, Ma'am. Last question, guys. Untuk prospek kerja S1 Sasing sama D3 Bahasa Inggris itu apaan aja sih? Oke. Saya kasih gambaran. Oke. Ada berbagai informasi tentang future jobs. Nah,
Kalau tidak salah itu ada sekitar 6 ya jobs that are demanded. Nah, ya. Nah, semua job yang di demanded itu atau required tadi yang kira-kira prospeknya bagus, itu semua memerlukan bahasa Inggris. Dan ingat bahwa ke depan seperti juga Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan utarakan bahwa sebenarnya ke depan itu orang belajar tidak single talent, single skill, but multi skills. Nah, salah satu skill yang harus ada yang dipunyai ialah bahasa Inggris. Ya kan? Atau bahasa asing yang lain. Nah, selain itu, Anda juga tahu di STB Alia ini bukan hanya belajar tentang bahasa Inggris, tapi ada kewirausahaan. Ada digital marketing, ada all kinds of translation and those kind of stuff. So, skillnya bukan hanya satu, tapi multi skills. Nah, salah satu dari 6 different prospective jobs ialah digital marketer. Wow. Nah, dengan penguasaan bahasa yang baik, kemudian di sini kan semua dibimbing untuk bikin konten yang baik, untuk memanage suatu website dengan informasi yang ada gitu ya, memanage informasinya itu dengan baik. Nah, dengan skill yang seperti itu, bahasa Inggris yang baik dan skill di digital marketing itu salah satu yang dari 6 pekerjaan yang nanti banyak diperlukan oleh dunia usaha terutama gitu ya. Tapi pekerjaan yang sifatnya traditional jobs pasti ya, Anda bisa menjadi guru bahasa Inggris. Anda bisa menjadi translator. Jadi interpreter, bekerja di bidang pariwisata dan hotels. Ingat di sini juga diajari bagaimana things about hotel and things about hoteliers, and you are all taught about that. Jadi semua diberikan di sana. Harapannya Anda bukan hanya bahasa yang di sini yang dipelajari, tapi ada skill-skill lain. Jadi nanti ketika lulus Anda bisa masuk. Anda itu cair kemana-mana. Jadi bahasa itu bisa di mana-mana. Ya, apalagi punya skills yang lain yang memang jadi prospek yang baik nanti setelah Anda lulus. Ya tadi satu digital marketer. My goodness, itu banyak sekali yang memerlukan itu. Iya, benar. Ya, tapi memang memerlukan kemampuan bahasa dan yang baik, kemampuan skills 4 skills dalam penggunaan bahasa itu harus dicerminkan di Anda sendiri dengan baik. Satu, readingnya bagus, listeningnya bagus, speakingnya bagus, writingnya bagus. Nah, terutama di writing dan speaking karena produktif, orang bisa langsung lihat bagus apa tidak dari situ, kan gitu. Beda dengan reading, nggak tahu pintar apa enggak reading. Kalau speaking jelas, your speaking is so eloquent. My goodness, your speaking skill is so good because you can hear, right? Yes. And also same thing like when people ask you to write, from the product that you write, people can judge. Your writing is awesome, magnificent. Kan begitu, it's different from listening. When it's listening, listening nggak ngerti apa bagus apa tidak gitu kan? So mostly when you can show that you're speaking and writing good, then should be easy for you to get a job. Awesome. Berarti emang lulusan dari bahasa asing tuh emang keren-keren banget sih guys. Ya, liquid. Liquid tuh bisa masuk kemana-mana, seperti air. Ya, seperti air. Liquid bisa masuk kemana-mana. Profesi apa aja yang memerlukan bahasa yang bagus? Ya, mau jadi sekretaris? Nah, kalau kemampuan tulisnya tidak bagus, nggak bisa, ya kan? Iya, benar. Mau jadi apapun, jadi manajer, kemampuan komunikasinya jelek, ya nggak bisa. Jadi bahasa itu memang kunci ke all kinds of doors of jobs, all doors to of any job that you like to have. Gitu. Prospek kerjanya jadi emang benar-benar seluas itu ya Pak ya. Iya, tapi bahasa Inggrisnya harus bagus, ya kan? Benar. Bahasa asing lainnya juga mestinya juga cukup bagus. Benar. Tapi kalau yang average, ya namanya average, ya sulit. Bisa bahasa Inggris aja, prospek kerjanya luas. Apalagi ditambah bahasa Korea sama Prancis ya guys ya. So what are you waiting for? Let's join with us.
Oke, nih sebelum penutup nih, Ma'am, answer. Ada pesan. Bu Hilary sekarang, Bu Hilary. Oke, ada pesan Pesannya atau Bu Hilary biasanya pesan kalau untuk kalau ibu pesannya bagus tuh. Oke, Kurang bagus. ya. Iya. To the point ya, Pak ya. Pesan dan Gimana? kesan nih, Ma'am. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu STBA dan mereka ingin belajar bahasa asing, sulit ya, nanti mikirnya kan gitu. Aku apa bisa ya? Aku nggak punya loh basic skill bahasa Inggris. Aku apa bisa ya join? Itu pesannya gimana, Ma'am? Pesannya yang jelas pede aja. Kalau mau belajar yuk belajar, dan yang jelas harus pede, ya, self confidence. You need to have self confidence, and if you have the ability to try and to practice, pasti bisa. Jadi jangan takut untuk seperti yang tadi malam ya, ada yang Oh iya, ngikutin kita benar. gitu. Ya, you need to practice a lot. Jadi ya jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. And then pesan saya satu lagi adalah not only about language skills ya. So here you can join activities so that you can improve and enhance your soft skills. Ya kan, kamu Oke. ikut UKM banyak banget kegiatan, any activities outside campus Yeah. also, right? Then you can also have some other soft skills like communication, and then you work together with others. What else? Cooperation, Apalagi, ayo. cooperation, and then, And then time management. time management, Leadership. and then being discipline, Leadership. leadership and others, so that you can have not only language skills but also some other soft skills yang harus kita kalian miliki nantinya. Jadi sih pesan saya nggak usah takut untuk practice English, ya pokoknya pede aja salah nggak apa-apa. And then also try to join some activities ya inside the campus and also outside the campus. Jadi kalian itu nanti lulus bener-bener yang top gitu. Tadi itu jadi cair kemana-mana pasti bisa lah, kerja itu gampang. Oke? Ya, itu Benar. aja. Jadi kalian nggak perlu takut. Kita di sini belajar benar-benar mulai nol, from zero to hero. Yeah. Oke, thank you so much ya, Thank you. Ma'am, answer. Thank you. And, Have a good day. Ini benar-benar sangat motivated and then bisa memberikan semangat tentunya untuk teman-teman, dan ini juga memberikan pengetahuan tentunya buat saya yang selama 2 semester Dua kemarin semester, ya. jadi mahasiswa rebahan, dan sekarang saya bisa tahu nih langsung apa aja sih yang ada di STBA LIA tuh. Jadi lebih banyak tahu dan tentang Yayasan LIA yang ternyata udah 63 tahun nih guys gitu. Oh. Oke, thank you so much. Thank you. Thank you and merci. Thank you, Yasinta. Okay, see you Awesome. on I'll see you. our next podcast. Next Dadah. podcast. I'll See see you you. guys.